selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, Bapak Ibu Saudara dilindungi dengan kasih Tuhan yang luar biasa. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online pada minggu ini. Mari saya undang Bapak Ibu untuk berdoa. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, kami bersyukur Tuhan karena Engkau sungguh sangat baik Tuhan. Kami boleh dipertemukan dalam ibadah Tuhan. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, Engkau lawat setiap kami Bapa. Sukacitamu Tuhan hadir di setiap hati kami Tuhan, di setiap rumah kami Tuhan, di setiap kota kami Tuhan, bahkan di setiap Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, lawatanmu ada Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mau bersukacita, kami memuji namamu Yesus. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu untuk bersukacita. Mari kita bersukacita bersama di dalam Tuhan, karena Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik dulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan Yesus sungguh baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik Bapa. Kami tak tahu Tuhan, dengan apa Tuhan, dengan apa kami boleh membalas kasih-Mu Tuhan. Saya dengan pujian kami Tuhan, penyembahan kami Bapa, dan hati kami Yesus. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu Tuhan. Jesus. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia,
harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh Yesus, selamanya Kau Tuhanku, Allah mulia, Kau baik Yesus. Kasih-Mu besar Tuhan, kasih-Mu besar dan mulia. Haleluya. Yesus. Shika pa 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 pa, shika la 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 la, shika pa 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 pa, shika la 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 la.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik. Kesetiaan-Mu besar Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari ambil waktu beberapa menit untuk kita bersekutu menyembah, berkoneksi dengan Tuhan pada pagi hari ini di rumah kita masing-masing. Karena kita percaya Roh Kudus ada di dalam setiap kita. Roh Kudus ada di dalam setiap rumah-rumah kita pada pagi hari ini. Mari sembah Dia. Shigirala madakara maya sandur yala maya sandara la bayara la mayara lamu. Haleluya, haleluya. Glory la maya sandi. Diara la mayara lamu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur sebab Engkau baik, sebab Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat pagi hari ini untuk kasih setia-Mu, untuk rahmat-Mu yang senantiasa baru di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan untuk kami boleh beribadah, kami boleh menyembah Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami tahu semuanya adalah karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biarkan pada pagi hari ini saat firman-Mu disampaikan, isi hati-Mu disampaikan, Bapa, kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu bekerja di dalam setiap hati kami. Setiap hati kami, walaupun kami tidak berkumpul bersama-sama, tapi kami percaya bahwa Roh-Mu ada di dalam setiap kami. Roh-Mu akan berbicara dalam setiap kami. Roh-Mu akan mengurapi firman-Mu sebentar Tuhan, untuk boleh menguatkan kami, mengoreksi kami, memotivasi kami, dan membawa kami semakin dekat kepadamu. Terima kasih Bapa, berfirmanlah pada pagi hari ini di tengah-tengah kami lewat kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk mendengar dan kami siap untuk menerima daripada kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat GIA Pangsut yang saya kasihi. Senang bisa bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu Saudara di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Tidak terasa hampir 3 bulan kita melakukan ibadah secara online, secara streaming. Dan saya percaya bahwa selama kurang lebih 3 bulan ini adalah sebuah masa-masa yang tidak mudah buat setiap kita. Masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, masa-masa yang penuh dengan pergumulan.
Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah masa-masa yang sulit, masa-masa yang penuh dengan pergumulan ini, ada begitu banyak orang-orang Kristen atau orang-orang percaya yang mengajukan mungkin ada banyak pertanyaan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ada beberapa orang yang menganggap ketika seseorang bertanya atau mengajukan sebuah pertanyaan kepada Tuhan atau tentang iman, Bapak Ibu Saudara, seringkali itu dipandang sebagai dalam tanda kutip sebuah ketidakpercayaan. Tetapi ketika kita membaca dalam firman Tuhan, saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa iman di dalam Kristus, kepercayaan ke dalam Tuhan, di dalamnya saya percaya juga mengandung sebuah pertanyaan-pertanyaan iman yang bertanya. Dan kalau saya boleh mengatakan ketika saya berjumpa dengan beberapa orang-orang percaya, mungkin baik secara fisik maupun secara media sosial, Bapak Ibu Saudara, seringkali pertanyaan yang hari-hari ini muncul adalah tentang bagaimana tentang masa depan, tentang bagaimana, kapankah ini semua akan berhenti, lalu bagaimanakah masa-masa yang ke depan, masih adakah the future, masa depan buat setiap kita. Oleh karena itu pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan mengajak setiap kita untuk boleh membuka Alkitab kita, Saudara, untuk membaca satu kebenaran firman Tuhan yang saya percaya firman Tuhan pada pagi hari ini akan berbicara buat setiap kita. Yaitu dalam kitab Yeremia pasal 29, dan kita akan membaca di dalam ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-10 dan sampai 11. Saya akan membacakan buat kita semua Yeremia 29 ayat yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11. Ayat ke-10 saya akan mulai. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu, aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya akan mengulangi ayat ke-11, perhatikan. Dalam ayat ke-11 firman Tuhan mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kenapa saya memilih ayat Yeremia 29 khususnya ayat ke-11 ini buat pagi hari ini kita boleh merenungkan? Karena saya percaya bahwa kondisi bangsa Israel ketika firman Tuhan lewat Nabi Yeremia ini datang kepada mereka, yaitu Yeremia 29 ayat ke-11, hampir sama. Saya katakan mungkin tidak persis sama, tapi hampir sama kondisinya seperti kita. Yang pertama adalah karena pada waktu itu bangsa Israel ada di tanah pembuangan, ada di Babel, mereka diangkut, saudara, pergi ke Babel, sehingga pada waktu itu saya mengatakan ini juga adalah masa-masa yang paling gelap di dalam sejarah bangsa Israel. Saya percaya saudara bahwa pembuangan Israel ke Babel bukannya sekedar saudara penderitaan fisik, tetapi kalau kita boleh menyelami pemikiran atau perasaan orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi pada waktu itu adalah merupakan sebuah pukulan rohani yang telak buat mereka. Kenapa? Sebab kalau kita mempelajari dalam perjanjian lama, kita boleh melihat bahwa orang Yahudi atau orang Israel sangat percaya bahwa mereka adalah biji mata Tuhan, mereka adalah umat pilihan Tuhan, dan mereka sangat percaya bahwa tidak ada sesuatu yang jahat, tidak ada sesuatu yang buruk itu yang menimpa mereka. Sehingga ketika warning, peringatan itu seringkali datang sudah dalam kehidupan mereka, mereka mengatakan bahwa yang jahat tidak mungkin datang. Dan salah satu, kalau kita membaca dalam perjanjian lama, ada nubuatan tentang Babel yang berulang kali sebenarnya disampaikan oleh nabi-nabi. Tapi Israel sangat percaya diri pada waktu itu. Mereka mengatakan tidak mungkin Tuhan akan menyerahkan biji matanya kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Sehingga sudah akibatnya yang kalau boleh kita lihat bahwa orang Israel atau orang Yahudi ada berakhir di dalam pembuangan. Sehingga kalau kita boleh menyelami pemikiran dan perasaan orang Yahudi, maka saya percaya itu bukannya penderitaan secara fisik, itu bukannya penderitaan secara emosional, bukannya penderitaan secara finansial, tapi saya juga percaya ini ada sebuah pergumulan secara rohani dalam kehidupan mereka. Kalau kita membaca, seringkali pertanyaan yang muncul adalah, mengapa Tuhan menyerahkan kami kepada orang-orang jahat? Apakah Tuhan sudah menjauh daripada kami? Apakah Tuhan membenci kami? Apakah Tuhan sangat murka kepada kami? Dan kemudian pertanyaan yang kedua adalah, apakah ada future? Apakah ada masa depan buat setiap kami? Apakah kami akan berakhir dan mati di Babel? Apakah kami akan berakhir sebagai umat pilihan di tanah yang asing? Apakah kami akan melihat kembali bait Allah? Apakah kami akan melihat kembali tanah perjanjian? Apakah kami akan melihat janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kami? Dan di dalam konteks saudara
kondisi yang terjadi pada saat itu, maka firman Tuhan datang kepada Nabi Yeremia, dan kemudian Nabi Yeremia memberikan sebuah surat yang kalau kita boleh baca dalam Yeremia 29 secara keseluruhan. Tapi penggalannya, yaitu dalam ayat 11, saya ingin Bapak Ibu saudara rekan-rekan semua yang menonton dalam ibadah online ini boleh melihat dalam Yeremia 29 ayat ke-11, sebuah ayat yang sederhana, sebuah ayat yang simple, tapi saya percaya dalam ayat yang sederhana ini ada kebenaran-kebenaran yang luar biasa yang saya percaya akan berbicara kepada kita. Yaitu apa? Kita akan melihat setidaknya ada 4 kebenaran, ada 4 poin yang Tuhan stressing, yang Tuhan tekankan lewat Yeremia 29 ayat ke-11, yang akan menjawabi pertanyaan tentang Israel, apakah ada masa depan buat setiap kami? Apakah ada jaminan bagi setiap kami untuk melihat masa depan? 4 poin yang disampaikan Tuhan lewat Nabi Yeremia, saya ingin Bapak Ibu saudara memperhatikan juga pada pagi hari ini, yaitu yang pertama Bapak Ibu saudara perhatikan dalam ayat 11 ayat pembacaan firman Tuhan tadi, Tuhan mengatakan, sebab aku ini mengetahui. Kata pertama yang penting, sudah dalam Yeremia 29 ayat 11 adalah kata mengetahui. Dikatakan Tuhan menjawab pertanyaan, apakah ada masa depan buat Israel dengan mengatakan, sebab aku ini mengetahui. Bapak Ibu saudara, kata mengetahui, kalau kita pelajari saudara di dalam bahasa Ibraninya, kata mengetahui ini diambil dari satu kata, yaitu kata yada dalam bahasa Ibrani. Kata yada dalam bahasa Ibrani, ada seorang peneliti yang mengatakan muncul 1000 kali di dalam perjanjian lama. Nah, saya seringkali mengatakan kalau nggak percaya boleh hitung sendiri ya. 1000 kali muncul kata yada. Nah, kata yada ini kalau muncul, saudara, memiliki sebuah pemahaman yang spesifik. Kata yada artinya bukan hanya sekedar tahu, tapi kata yada artinya ada mengetahui dengan pasti dan utuh. Ya, saya ulang lagi. Kata yada artinya mengetahui dengan pasti dan utuh. Perhatikan kata pasti dan utuh. Sehingga kemudian kata tahu ini kalau diterjemahkan lebih tepat kemudian dengan kata mengenal. Bapak Ibu saudara perhatikan, Tuhan mengatakan sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Dan karena ayat terakhir juga berbicara tentang masa depan, maka saya percaya bahwa yang dimaksud Tuhan juga, Tuhan mengetahui masa depan. Tuhan mengetahui masa depan dengan pasti dan dengan utuh. Artinya, bagi Tuhan tidak ada yang misteri. Bagi Tuhan tidak ada sesuatu yang tidak pasti. Di dalam pandangan, di dalam pemikiran Tuhan, Tuhan mengetahui segala sesuatu, Tuhan mengetahui apa yang akan terjadi depan, Tuhan akan mengetahui segala sesuatu yang kita alami, Tuhan mengetahui apa yang menjadi ending buat setiap kita. Oleh karena itu dikatakan bahwa aku ini Tuhan yada. Aku Tuhan ini mengetahui dan mengenal engkau, mengenal rancanganku, dan mengenal masa depan yang ada dalam kehidupanmu. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu saudara, yang lebih penting dari kata mengetahui adalah kata rancangan. Sebab kata yang kedua tadi dalam ayat 11 dikatakan, sebab aku ini Tuhan Yahweh mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Saya tidak tahu dengan Bapak Ibu saudara, tetapi selama ini ketika saya membaca kata rancangan, saudara, kata rancangan seringkali saya terjemahkan dengan kata kehendak atau rencana atau planning. Sehingga selama ini saya membaca Yeremia 29:11, ya Tuhan mengatakan bahwa aku ini mengetahui rancanganku, aku mengetahui planningku, aku mengetahui rencanaku yang ada di dalam kehidupanmu. Itu yang ada dalam pemikiran saya. Sampai kemudian ketika saya berusaha untuk mempelajari kata rancangan, yang sangat menarik bahwa kata rancangan dalam bahasa Ibrani terambil, yaitu kata rancangan ini ada kata makasyabah. Dari kata makasyabah ada kata bentukan, di mana kata dasar dari makasyabah ini adalah kata kasyab. Kata kasyab, Bapak Ibu saudara, yang sangat menarik karena memiliki ada banyak arti dari kata kasyab. Yang pertama, kata kasyab artinya adalah purpose atau tujuan. Sehingga kalau kita mengembalikan ini dalam Yeremia 29 ayat 11, maka saya mengatakan bahwa Tuhan mengetahui tujuan apa yang ada padanya di dalam hidup kita. God has his purpose. Tuhan punya satu tujuan di dalam kehidupan kita. Saya mengatakan bahwa kehidupanmu bukan kecelakaan. Apa yang kita alami bukan kecelakaan. Apa yang kita alami bukan sembarangan, bukan sebuah kejadian yang acak. Tetapi Tuhan mengetahui ada purpose, ada tujuan, ada satu tujuan yang dibidik Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, yang lebih dalam lagi, Bapak Ibu saudara, bahwa kata kasyab ini bukan hanya tujuan,
bukan hanya rencana, memang di dalamnya ada kata rencana, tapi kata kasyaf artinya adalah strategi. Kata kasyaf artinya adalah sarana. Apa itu sarana atau strategi? Sarana atau strategi adalah sesuatu yang dipakai untuk membawa sesuatu atau seseorang itu sampai kepada tujuan. Nah, sehingga menarik buat saya ketika kata kasyaf bukan hanya berarti purpose, tapi kata kasyaf artinya adalah sarana. Maka saya mengatakan bahwa Tuhan bukan hanya menetapkan sebuah tujuan ilahi di dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan juga mempersiapkan sarana-sarana di dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita bisa sampai kepada tujuan yang Tuhan tetapkan. Artinya Tuhan bukan hanya sekedar menetapkan purpose satu tujuan, tapi Tuhan juga menyediakan sarana-sarana. Tuhan menyediakan, Tuhan memperlengkapi setiap kita bagaimana kita bisa menggenapi purpose atau tujuan ilahi di dalam kehidupan kita. Nah, yang lebih menarik Bapak Ibu Saudara, ini yang terakhir yang saya temukan, bahwa kata kasyaf bukan hanya purpose, kata kasyaf bukannya rencana, kata kasyaf bukannya strategi atau sarana, tapi kata kasyaf bisa berarti adalah inovasi. Inovasi artinya adalah penemuan. Inovasi artinya adalah berbicara tentang creation, tentang penciptaan. Oleh karena itu dalam bahasa Indonesia benar sekali diterjemahkan sebagai rancangan, bukan rencana. Seringkali kita sebagai orang Indonesia mungkin sudah menyamakan antara rancangan dan rencana. Tapi rancangan berbeda dengan rencana. Rancangan, seseorang yang merancang artinya tentu saja dia punya planning. Tapi seseorang yang merancang artinya bahwa dia mengkreasi, dia sedang menciptakan sesuatu. Seorang perancang busana berarti ada dia yang menciptakan pola-pola, desain, pola-pola baju. Itu adalah kata inovasi. Sehingga apa yang bisa kita temukan di sini bahwa Tuhan bukan hanya memiliki tujuan, Tuhan bukan hanya memiliki rencana, Tuhan bukan hanya memiliki media atau sarana atau strategi di mana Dia akan membawa kita sampai kepada tujuan, tapi Tuhan ada Tuhan yang berinovasi dalam kehidupan kita. Tuhan adalah Tuhan yang menciptakan dalam kehidupan kita. Apa yang saya maksud? Yang saya maksud adalah begini. Seringkali ada banyak orang yang merasa, Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan hanya memiliki satu plan, satu rencana, satu garis lurus dalam kehidupan kita. Sehingga ada banyak orang merasa ketika kemudian dia miss, ketika dia gagal, saudara, di dalam satu jalurnya itu, karena dia berpikir bahwa Tuhan hanya memiliki satu jalur, dan ketika dia menyimpang dari jalur itu, kemudian orang itu merasa seumur hidupnya, dia merasa miss the mark, miss the point, dia merasa gagal, dia merasa jauh dari rencana Tuhan, dia jauh atau gagal, jatuh dari rencana Tuhan, sehingga buat dia merasa tidak ada lagi harapan. Kabar baiknya adalah pada pagi hari ini dalam Yeremia 29 ayat 11 Tuhan mengatakan bahwa Tuhan, aku bukan hanya memiliki satu tujuan dalam hidupmu, aku bukan hanya memiliki rencana dalam hidupmu, aku bukan hanya memiliki satu strategi bagaimana membawa engkau masuk ke dalam tujuanku, tapi Tuhan juga berinovasi di dalam kehidupan kita. Maksudnya adalah saat kita mengambil jalan yang salah dalam kehidupan kita, saya percaya bahwa Roh Kudus akan berintervensi, Roh Kudus akan berinovasi, Roh Kudus akan membawa kita kembali kepada track, kepada jalan yang semula Dia rencanakan dalam kehidupan kita. Saya seringkali menggambarkan ilustrasi ini seperti kalau kita memiliki aplikasi GPS misalnya di dalam smartphone kita atau di mobil kita. Bapak Ibu Saudara, ketika kita biasa mengikuti GPS, kita biasanya akan menetapkan, men-set satu purpose, satu tujuan. Betul, Saudara? Dan saat kita mengikuti panduan-panduan yang ada di GPS itu, kadang-kadang Bapak Ibu saya merasa kadang-kadang kan kita tidak selalu mengikuti arahan yang ada di GPS itu. Kadang-kadang GPS mengatakan belok ke kanan. Tapi kadang-kadang kita merasa kayaknya enggak ke kanan deh. Kayaknya saya pernah menempuh jalan ini dan kayaknya lebih dekat ke kiri. Sehingga biasanya apa yang kita lakukan, kita tidak mengikuti arahan GPS yang ke kanan, kemudian kita ke kiri. Bapak Ibu saudara perhatikan apa yang terjadi saat kita mengambil jalan tidak sesuai dengan arahan GPS, tidak ke kanan dan ke kiri. Apa yang terjadi? Kalau Bapak Ibu saudara sangat familiar dengan GPS, maka Bapak Ibu saudara akan mengetahui bahwa GPS akan langsung melakukan pengaturan ulang, pengukuran ulang, dan mengarahkan ulang dari tempat di mana kita berada, jalur yang berbeda dengan sebelumnya, tapi dari jalur yang kita ambil, maka GPS akan membawa kita, saudara, di dalam rute yang berbeda, mengarahkan kita kepada purpose, tujuan yang semula diset sebelum kita melangkah. Saya percaya bahwa inilah cara kerja Roh Kudus dalam kehidupan kita. Artinya Bapak Ibu saudara, seringkali saya mengatakan Tuhan memiliki satu tujuan, tapi Dia memiliki ada banyak jalan bagaimana membawa kita bisa sampai kepada tujuan itu.
Artinya saat seseorang gagal, sama seperti Israel dalam Yeremia 29 ayat ke-11, dalam kondisi bahwa mereka merasa diri mereka gagal, diri mereka berdosa, sehingga kemudian mereka bertanya kepada Yeremia, apakah ada harapan? Maka Yeremia mengatakan, firman Tuhan mengatakan, ya ada pengharapan. Kenapa? Sebab aku adalah Tuhan yang berinovasi dalam hidupmu. Aku Tuhan yang akan mengarahkan ulang hidupmu saat engkau mengambil jalan yang salah, saat engkau mengambil rute yang salah, saat engkau mengambil bagian yang salah, maka saat engkau menyadari kesalahanmu, maka aku Tuhan akan berinovasi dan berintervensi dan akan membawa engkau kembali ke dalam tujuan semula yang aku tetapkan dalam hidupmu. That's a good news. Itu adalah kabar baik buat setiap kita. Nah yang ketiga, Bapak Ibu saudara perhatikan dalam ayat ke-11. Tuhan bukan hanya mengetahui rancangan, tapi perhatikan ini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu demi firman Tuhan, dan rancangan itu disebut sebagai rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Bapak Ibu saudara, kata yang ketiga yang penting setelah kata mengetahui, kata rancangan adalah kata Shalom, kata damai sejahtera. Ini adalah rancangan damai sejahtera. Ini adalah inovasi damai sejahtera. Ini adalah strategi damai sejahtera. Bapak Ibu saudara, saya seringkali sudah mengatakan bahwa damai sejahtera bukannya berbicara sekedar perasaan yang tenang, yang nyaman, bukannya seperti itu. Tapi damai sejahtera sudah dalam pengertian Ibrani yang seringkali kita mengatakan shalom. Kata shalom artinya adalah utuh. Kata shalom artinya ada tidak berkekurangan. Kata shalom artinya adalah sejahtera. Kata shalom artinya adalah baik, saudara. Sehingga kalau kita membaca bahwa kata shalom ini ada utuh, sejahtera, baik, Bapak Ibu saudara, maka tidak heran kenapa Tuhan mengatakan begini, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Lawan dari shalom adalah kejahatan atau kecelakaan. Kata kecelakaan diambil dari bahasa Ibrani ra, yang artinya adalah evil, jahat, busuk, sesuatu yang tidak baik, saudara. Sehingga apa yang Tuhan tegaskan, saudara, ketika dia mengatakan bahwa rancanganku adalah rancangan shalom, artinya Tuhan mengatakan bahwa inovasiku, pemikiranku, atensiku, strategiku, purposeku, tujuanku dalam kehidupanmu semata-mata hanya akan membawa kebaikan di dalam hidupmu. Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan, Tuhan tidak pernah membawa kecelakaan dalam hidupmu, Tuhan tidak pernah membuat engkau sakit, Tuhan tidak pernah membuat engkau bangkrut. Oleh karena itu saya percaya, kenapa? Saya percaya bahwa bukan Tuhan yang mengirim COVID-19, bukan Tuhan yang mengirim corona, bukan Tuhan yang mengirimkan segala wabah dan sampar. Ini kenapa? Karena saya percaya bahwa sifat basic Tuhan adalah He is good, bahwa Dia adalah Allah yang baik, saudara. Sehingga kenapa ada pengharapan? Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Kalau Allah yang kita sembah adalah Allah yang jahat, di dalam dirinya ada kejahatan, maka tidak ada pengharapan buat setiap kita. Tetapi karena di dalam hati Tuhan semata-mata adalah kebaikan, kebaikan, dan kebaikan, maka akan ada pengharapan buat setiap kita. Mungkin kita bisa gagal, mungkin kita bisa jatuh, mungkin ada sesuatu yang jahat, sesuatu yang mungkin seperti hari-hari ini yang nggak baik terjadi dalam kehidupan kita. Tapi percayalah, karena Dia adalah Bapa yang baik, Dia Allah yang baik, Dia mampu untuk mengubahkan segala sesuatu yang ada dalam hidup kita, berinovasi dalam hidup kita, berintervensi dalam hidup kita, sehingga segala sesuatu yang tidak baik sekalipun bisa mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Bukankah itu yang dikatakan oleh Roma pasal yang ke-8, bahwa Allah bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Perhatikan Bapak Ibu saudara, Roma 8 tidak berlaku untuk setiap orang, karena Roma 8 mengatakan bahwa Tuhan Allah mengerjakan kebaikan di dalam segala sesuatu untuk orang-orang yang mencintai Dia. Perhatikan. Karena saya menarik kata shalom, saudara, kalau kita pelajari, kata shalom di dalamnya juga mengandung, di dalamnya adalah relasi atau hubungan. Artinya kebaikan yang dipersiapkan Tuhan, kebaikan yang ada di dalam diri Tuhan, saudara, hanya akan kita peroleh saat kita mengalami koneksi dengan Tuhan, saat kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Oleh karena itu Roma 8 dan perjanjian baru, dia menggunakan kata yang mengasihi Dia. Ya, kata shalom di dalam PL dan perjanjian lama itu padanannya sama dengan kata kasih dalam perjanjian baru. Dua-duanya berbicara tentang relasi. Oleh karena itu kenapa tema tahun ini kita berbicara tentang present, tentang hadirat Tuhan, mengalami hadirat Tuhan. Dan saya percaya kita sudah diajarkan banyak bahwa hadirat Tuhan, mengalami hadirat Tuhan berbicara tentang sebuah hubungan, sebuah koneksi.
Kita hanya akan bisa mengetahui rancangan Tuhan, kita hanya akan bisa mengalami intervensi Tuhan, kita hanya akan bisa mengalami kebaikan Tuhan. Saat apa, saudara? Saat kita mengalami sebuah hubungan. Oleh karena itu saya akan terus meng-encourage Bapak Ibu saudara, mendorong Bapak Ibu saudara, menguatkan Bapak Ibu saudara. Di tengah-tengah masa sulit ini, jangan pernah kendor hubunganmu dengan Tuhan. Justru di masa-masa sulit ini, kita harus, saudara, mempertebal, mempertegas, memperkuat, memperkokoh hubungan kita dengan Tuhan. Karena saya percaya hubungan kita dengan Tuhan adalah dasar di mana kita bisa mengalami kebaikan Tuhan. Yang terakhir, yang keempat dikatakan Bapak Ibu saudara dalam Yeremia 12:11 tadi dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu dalam firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang keempat adalah, perhatikan, yaitu kata hari depan atau masa depan atau future. Saya sudah mempelajari ini bertahun-tahun dan saya cukup terkagum dengan apa yang berusaha dikomunikasikan Tuhan di dalam firman Tuhan. Karena ketika kita mempelajari Bapak Ibu saudara kata masa depan dalam bahasa Ibrani, kita nggak punya banyak waktu, tapi saya hanya mengatakan bahwa masa depan dalam bahasa Ibrani artinya adalah bagian belakang. Itu sangat menarik. Karena saudara, kalau kita orang Indonesia, saudara, masa depan itu adanya di depan. Tapi buat orang Ibrani, buat orang Yahudi, saudara, masa depan itu adanya di belakang, saudara. Kenapa masa depan itu ada di belakang? Menurut saya ada dua arti. Yang pertama, karena masa depan tidak ada seorang pun yang tahu. Sesuatu yang ada di belakang kita, kita nggak tahu. Kita hanya mengetahui apa yang ada di depan kita. Kita tidak mengetahui apa yang ada di belakang kita. Kenapa masa depan disebut sebagai bagian belakang? Sebab masa depan adalah sebuah misteri. Hanya ada satu orang, hanya ada satu pribadi yang mengetahui masa depan dengan pasti, dengan utuh, dengan sungguh. Yaitu siapa? Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu kenapa bagian yang pertama tadi dikatakan, sebab aku ini mengetahui, aku ini yada tentang masa depan. Artinya Bapak Ibu saudara, saat kita tidak mengetahui masa depan, hanya Tuhan yang mengetahui masa depan. Maka buat saya, kita tidak perlu mencari tahu tentang masa depan. Tapi biarkan mata kita diarahkan kepada satu pribadi yang mengetahui masa depan. Saat mata kita menatap kepada pribadi Tuhan yang mengetahui masa depan, maka disitulah kita dengan aman akan dituntun kepada masa depan. Kepastian akan masa depan tidak ditentukan oleh seberapa banyak, seberapa jauh kita mengetahui masa depan. Kepastian masa depan justru ditemukan saat kita mengarahkan mata kita kepada Tuhan yang mengetahui masa depan. Yang kedua Bapak Ibu saudara perhatikan, karena masa depan berbicara bagian belakang saudara, sedangkan masa lalu berbicara tentang sesuatu yang ada di depan. Maka kalau saya boleh peragakan saudara, bergerak ke masa depan menurut pemikiran Alkitab adalah berjalan mundur Bapak Ibu saudara. Sehingga menurut saya cara untuk bisa maju ke masa depan adalah kita harus melihat kepada masa lalu kita. Pelajaran apa yang berusaha dikomunikasikan, yang berusaha disampaikan lewat Yeremia 29 ayat 11 adalah begini. Kita tidak mengetahui masa depan, kita tidak tahu apa yang akan Tuhan kerjakan di masa depan. Tapi saat kita bisa mengetahui apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita, kita akan memiliki satu kepastian bahwa Tuhan yang sudah pernah mengerjakan hal di masa lalu kita, Tuhan yang sama juga akan mengerjakan sesuatu di masa depan kita. Saya akan mengajak Bapak Ibu saudara untuk melihat ayat terakhir di dalam Mazmur 78. Di dalam Mazmur 78, saudara, Mazmur 78. Bapak Ibu saudara perhatikan di dalam ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Mazmur 78 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Mazmur 78 ayat 9 sampai dengan ayat ke-11. Ayat 9 dikatakan demikian firman Tuhan, Bani Efraim pemana-pemana yang bersenjata lengkap berbalik pada hari pertempuran. Mereka tidak berpegang kepada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Tauratnya. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Menurut saya menarik Mazmur 78 ini. Katakan ayat 9. Bani Efraim, pemana-pemana yang bersenjata lengkap. Artinya, Bani Efraim bukan orang sembarangan. Mereka di-equip, mereka dilatih, mereka punya segala macam mungkin skill, kemampuan, pelatihan, alat-alat yang canggih, saudara. Tapi perhatikan saudara, pada hari pertempuran, D-Day, pada hari pertempuran itu, Mazmur 78 mengatakan mereka berbalik dari pertempuran. Kenapa? Mungkin
Karena Alkitab tidak mengatakan secara utuh kepada kita. Mungkin ketika pada hari pertempuran mereka melihat lawan mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan sebelumnya. Mungkin teknologi, mungkin senjata, mungkin lawan mereka lebih kuat, lebih besar daripada yang mereka bayangkan waktu mereka sedang latihan, saudara. Dan menurut saya yang sangat menarik yang membuat mereka kemudian berbalik bukannya sekedar musuh yang lebih besar, musuh yang lebih hebat, tapi ayat 10 dan 11 memberikan saudara penjelasan kenapa Bani Efraim yang luar biasa ini saudara berbalik pada hari pertempuran. Ayat 10 mengatakan sebab mereka tidak berpegang kepada perjanjian covenant Allah, mereka enggan hidup menurut Torahnya. Ini bagian yang lain yang maybe next time bisa dikupas, tapi saya ingin mengajak kita membaca ayat 11. Dikatakan karena Bani Efraim melupakan. Perhatikan nih, karena Bani Efraim melupakan apa? Melupakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, melupakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, the miracles, mujizat, the wonder works of God, yang dikatakan yang telah, perhatikan, yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Kata telah berarti menunjukkan kepada masa lalu. Jadi kalau kita gabungkan surah ayat 9 dan ayat 11, saya menemukan satu prinsip. Kenapa Bani Efraim kemudian berbalik pada hari pertempuran? Sangat sederhana. Karena mereka melupakan Allah yang telah menyertai mereka. Mereka tidak mengingat, mereka tidak memiliki prinsip ini. Kalau Allah yang telah menolong kita, kalau Allah yang telah melindungi kita, kalau Allah yang telah memberikan kemenangan buat bangsa Israel dalam seluruh perjalanannya sampai di momen ini, seharusnya mereka mengatakan bahwa kalau Allah telah menolong saya, bahwa Allah juga akan menolong saya. Kalau Allah Tuhan menolong kita, maka Tuhan akan menolong kita. Saya percaya prinsip ini juga diperagakan oleh Daud ketika dia berperang melawan Goliat, saudara. Perhatikan ketika Saul mengatakan, anakku dengan apakah engkau akan mengalahkan Goliat? Engkau bukan prajurit yang hebat, engkau bukan tentara yang terlatih, engkau enggak punya senjata, bahkan engkau enggak mengenakan baju sirah. Lalu dengan apa engkau akan mengalahkan Goliat? Daud mengatakan satu jawaban yang sangat polos mungkin bagi telinga seorang panglima atau seorang raja. Tapi dia mengatakan begini, Tuanku, bahwa aku adalah seorang gembala dan aku sudah pernah bertempur melawan singa, melawan beruang, melawan binatang-binatang buas, dan mengatakan bahwa Tuhan telah melepaskan aku dari semuanya ini. Dan perhatikan apa yang Daud katakan, Tuhan yang melepaskan aku dari cakar beruang, Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa, Tuhan yang sama yang juga akan melepaskan aku dan memberikan kemenangan dari orang Filistin itu, dari Goliat ini. Satu hal yang luar biasa. Bapak Ibu saudara, mungkin hari-hari ini saya katakan kita tidak mengetahui what is the future, apa masa depan yang ada di depan, sampai kapan ini akan terjadi, sampai kapan ini akan berlalu saudara, bagaimana dengan masa depan saya. Tapi saya boleh pastikan menurut firman Tuhan pada pagi hari ini, kalau Tuhan telah menolong engkau, Tuhan telah menyertai engkau, Tuhan telah melindungi engkau sampai detik ini, sampai hari ini, Tuhan yang sama dipastikan akan terus mengerjakan mujizatnya, penyertaannya, bimbingannya, berkat-berkatnya buat setiap kita, dan memastikan setiap kita sampai kepada destiny, sampai ke dalam purpose yang Dia siapkan buat setiap kita. Saya percaya bahwa firman Tuhan ini akan menguatkan setiap kita, dan saya mengatakan jangan putus asa, tetap bersemangat, tetap beriman kepada Tuhan, karena kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Amin. Mari bersama-sama kita akan menyembah bersama-sama, menyanyikan satu pujian bersama-sama. Bapak Ibu saudara, saya rindu kita semua boleh menyanyikan satu pujian ini. Ku bersyukur Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini. Mari fokuskan mata hatimu, mata imanmu. Katakan bahwa Tuhan, Engkau adalah Bapa yang baik. Engkau Bapa yang baik. Engkau Tuhan yang baik. Engkau Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih. Terima kasih. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa.
Bapa. Katakan, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, haleluya, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari angkat tangan kita bersama-sama, katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, haleluya. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sekali lagi pujikan, haleluya. Ku bersyukur Bapa, haleluya. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, haleluya, haleluya. Ku bersyukur Tuhan, katakan haleluya, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, haleluya. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Mari sembah Dia, haleluya. Katakan, Dia baik, Engkau baik, haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Bapa. Oh, rialabaya shandara laba, oh rialabaya shandara labo. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory Jesus. Iralabaya shandara labaya, oh riabata karalabaya she, haleluya. Bersyukur sebab Engkau baik, bersyukur sebab Engkau baik. Engkau Allah damai sejahtera, Allah yang membawa shalom dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Rialabaya shandara labadakara. Kami percaya Bapa, bahwa Engkau bukan sekedar Bapa yang baik, tapi Engkau juga Bapa sumber dari segala damai sejahtera. Shalom-Mu itu ada bagi setiap kami. Oleh karena itu pagi hari ini kami percaya saat kami menyembah Engkau, saat kami merenungkan firman-Mu, hadirat-Mu itu sudah ada menghampiri setiap kami. Hadirat-Mu sudah menjamah kami.
Hadirat-Mu sudah menguatkan setiap kami. Hadirat-Mu Tuhan yang akan memulihkan setiap kehidupan kami. Kami harus mengakui kalau hari-hari ini kami tidak mengetahui apa yang terjadi di depan kami. Tapi kami mengetahui Engkau Tuhan, Engkau memegang masa depan kami. Kami tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Tapi kami mengenal pribadi yang memegang masa depan buat setiap kami. Bapa, kami percaya pagi hari ini bahwa Engkau Tuhan menyediakan rancangan, rencana, tujuan, strategi, sarana, inovasi dalam kehidupan kami untuk membawa setiap kami sampai kepada tujuan ilahi-Mu, yaitu mengalami kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya firman-Mu sudah menguatkan, menyegarkan setiap kami. Dan kami tidak kehilangan iman percaya kami, kasih kami kepada Engkau. Tapi biarkan Tuhan di masa-masa ini, iman, harap, kasih kami justru akan semakin menguat di dalam Engkau. Karena kami melihat penyertaan-Mu sempurna, jalan-jalan-Mu sempurna, dan hadirat-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Engkau memberkati setiap Bapak Ibu serta rekan-rekan jemaat yang dikasihi Tuhan pada pagi hari ini di rumah masing-masing. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia daripada Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan daripada Roh Kudus kiranya akan terus menyertai kami bahkan sampai Maranatha, kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Di dalam nama yang luar biasa itu kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan senantiasa memberkati, Tuhan senantiasa melindungi, dan tetap percaya kepada pemberian Tuhan dan tetap semangat. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu hidup di dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Untuk hari ini saya akan memberikan beberapa pengumuman. Yang pertama, untuk memperkuat iman Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menayangkan program New Spirit yang akan ditayangkan setiap hari Selasa dan Jumat. Yang kedua, bila Bapak Ibu ingin memberikan persembahan dan persepuluhan, Bapak Ibu akan bisa mentransfer di nomor rekening yang tertera di layar ini. Yang ketiga, bila Bapak Ibu menginginkan bantuan doa, Bapak Ibu bisa menghubungi di nomor yang ada di layar ini. Terima kasih buat perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.